Hari ini kembali bersama saya untuk UIS e-Talk, dan di kesempatan kali ini kita akan bahas 3 topik yang hopefully sangat menarik buat teman-teman sekalian. Yang pertama, kita akan bicara tentang scholarship opportunities dari Mas Rian. Mas Rian ini sudah punya banyak pengalaman dalam mengejar scholarship ya Mas, dan alhamdulillah sekarang lagi ada di US. Saya sendiri, saya pribadi ini berminat banget, tertarik mendengar pengalaman-pengalaman Mas Rian. Karena jujur saya termasuk orang yang minder dalam mengejar scholarship. Nah, makanya semoga Mas Rian bisa memberi pencerahan bagi kita, bagi saya juga. Selanjutnya kita ada topik time management dari Mbak Vale. Time management ini sebuah isu yang terus-menerus atau senantiasa dihadapi oleh kita semua. Uh, Namanya sebagai manusia, sebagai orang dewasa akan banyak sekali ditarik sana sini, ada banyak responsibilities ya, dan makanya konsep atau ilmu tentang time management ini bagus untuk semua. Nah, saya juga penasaran banget apa yang akan Mbak Vale bawa untuk kita hari ini. Dan terakhir, ada pengumuman penting yang sudah lama kita tunggu, yang hopefully teman-teman bisa mengapresiasi pengumuman ini. Kita tunggu pengumumannya setelah kedua acara UISC Talk ini. Kalau begitu, tempat dan waktu saya persilahkan untuk Mas Rian. Silakan Mas, sudah dijadikan co-host untuk sharing screen. Baik, terima kasih Mas Ardin atas pembukaan yang luar biasa, dan selamat pagi semuanya. Sebenarnya di sini selamat malam ya di Amerika Serikat. Sekarang lagi jam 8.56 PM dan di luar sangat dingin, tadi saya bilang minus 19 sampai minus 20 derajat, dan sedang salju di luar. Jadi kalau keluar itu fix jadi snowman karena saking dinginnya ya. Nah, hari ini kita santai saja karena topik yang saya mau bawakan ini kesannya berat, tapi sebenarnya tidak terlalu berat. Jadi selama 30 menit ini saya akan memberikan Anda beberapa hal yang penting dan juga mungkin pencerahan juga mengenai hal ini. Ya. Dan sebelum kita mulai, saya selalu mulainya ada mukadimahnya. Jadi ini saya ambil dari Imam Ghazali, yaitu show us the truth as true and inspire us to follow it. Show us falsehood as falsehood and inspire us to abstain from it. Allahumma harinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa harinal batila batila warzuqna ijtinabah. Mudah-mudahan yang saya katakan itu benar ya. Amin. Jadi apa yang akan kita diskusikan hari ini adalah, pertama itu saya mau perkenalin diri saya dulu secara singkat, terus nanti juga akan membahas tentang rationale of taking scholarship and types of scholarship juga. Tahap-tahap dalam pengerjaan scholarship, termasuk juga nanti saya akan berbagi mengenai aplikasi yang sudah saya pernah buat dulu, yang ditolak dengan yang diterima pada akhirnya. Terus nanti ada list juga, most wanted list international scholarship yang sedang on ya, sekarang lagi panas-panasnya itu muncul untuk kita orang Indonesia terutamanya. Conclusion yang termasuk juga Q&A, dan terakhirnya itu adalah farewell quote. Paling itu aja. Jadi simple. Jadi hi, nama saya Rian, yang jelas. Saya adalah seorang guru bahasa Inggris. I'm an English teacher since 2013. Jadi menjadi IELTS specialist sejak tahun 2017 juga. Terus juga asisten instructor untuk pencak silat di waktu luang saya untuk volunteer di Perguruan Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Saya juga diberi kesempatan sebagai National English Assessor di bawah Kementerian Vokasi, dua Kementerian Vokasi dan pendidikan juga. I'm an avid moviegoers, suka banget nonton film, seorang fans Batman juga, dan juga pengejar beasiswa dari tahun 2015. Dan sudah ditolak dengan berbagai macam beasiswa, termasuklah Fulbright, yang ironisnya mereka nerima saya pada akhirnya. Australia Award juga saya udah kejar, dan juga saudaranya Endeavour dulu, LPDP, dan juga Chevening ke Inggris juga sama, New Zealand Aid juga pernah saya coba dan gagal juga, dan bahkan mencoba beasiswa UO People ID MED Scholarship untuk teman-teman yang MED di sini, dan itu ada scholarship khusus untuk MED, dan itu saya coba dan sayangnya tidak diterima. Ya, sempat berhenti di tahun 2019 dan pada akhirnya 2020 mulai lagi. Dan ya pada akhirnya 2021 bisa juga datang ke Amerika, ke tanah Paman Sam melalui program fellowship bernama FLTA atau Foreign Language Teaching Assistant.
Seperti itu. Alright. Nah, di sini saya mau ajak dulu teman-teman itu kayak berpendapat. Scholarship according to you in one word itu seperti apa? Ini tolong buka saja link di atas ini, ada paulf.com/ryancj741. Jadi silahkan diisi saja dengan satu kata, scholarship itu menurut kalian itu seperti apa? Silakan, saya beri waktu beberapa menit saja ya. Responsibility, nice. Yap, gratis. Yap, gratis. Siapa sih nggak suka gratis, apalagi orang Indonesia kan paling demen tuh gratis. Opportunity, yes, just like the title of this talk, right? Opportunities, yes, it is. Benar banget itu. Apalagi? Opportunity, gratis, responsibility. Silakan terus, teman-teman yang lain. Apa itu? Chance, yes. Okay. Bingung. 1 million, okay. Apalagi? Feels, okay. Okay, permission, okay, right. Ada lagi yang lain? Silakan, jangan malu-malu. Okay, networking, yep, absolutely. Yep. Okay, responsibility, ya. Tapi sejauh ini lucky, ya bisa dibilang lucky, ya tergantung sih sebenarnya. Ya. Terus 10 detik lagi. Development, ya, oke, setuju banget dengan kata development itu, sangat-sangat development ya. Oke, sip. Saya lock ya. Ya. Nah, jelas teman-teman di sini bilangnya opportunity ya. Seperti judul kita ya pada hari ini, opportunity. Selain opportunity ada networking, chance, development, permission, gratis, yes, responsibility, dan bingung. Ya, yang jelas itu kalau dapat beasiswa ya gratis. Saya merasakan sepenuhnya gimana sih hidup gratis selama ada di Amerika ini. Karena dibayarin kan sama pemerintah Amerika. Walaupun kita sendiri yang harus mengatur uang, cuman tetap aja per bulannya itu tetap mereka menyokong, mengasup, ada asupan dari merekanya itu kepada kami di sini. Dan itu udah saya rasakan di sini. Dan ya, akan tetapi sekali lagi ada responsibility-nya, dan juga banyak juga hal yang harus kita pahami juga lah, dan batasan-batasan juga selama berada di sini. Karena kita kan membawa nama negara juga di sini. Nah, so yes, it's opportunity. Tapi di situ ada juga kata bingung kan. Jadi bingung di sini ya mungkin karena nggak tahu kan mulai di mana. Jadi di sinilah kesempatan saya itu membagikan mungkin sedikit pengalaman saya yang mungkin tidak terlalu banyak mengenai hal ini gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi. Nah, ini dia bukan satu kata, tapi saya mau dengar juga, menurut kalian itu rasional dari mengambil beasiswa itu apa sih menurut kalian? Jadi sekali lagi bisa masuk ke dalam ini ya, paulf.com/ryancj741. Jadi silahkan teman-teman isi, menurut kalian itu rasionalnya apa sih? Jadi apa sih yang bikin kita tuh harus ngambil beasiswa? Apa itu? Ambition, yes. Iya sih. Ambition. Ayo, apa lagi selain ambition? Nggak mesti satu kata ya teman-teman. Ini bisa kayak lebih dari satu kata. Kayak satu kalimat atau apa boleh. Rasionalnya ini apa? Learn ambition, terus limited financial with high motivation, yes. Benar. Saya termasuk saya juga. Ambisi ada, high motivation ada, cuman finansialnya terbatas.
Terus ada lagi yang lainnya, teman-teman? Silakan, take your time. Investment will let people to invest on us in order, okay? Yap. Di satu sisi juga memang benar. Jadi ya kita tuh investasinya mereka. Kalau saya pribadi dan teman-teman yang lainnya itu yang mengikuti program yang sama, kami itu adalah investasinya Amerika gitu loh. Dan itu ada misi tertentunya nanti yang harus kami ikuti seperti itu. Ya, benar sekali. And it's very amazing. Itu luar biasa sekali pengalamannya. Dulunya cuma bisa ngelihat Niagara Falls lewat buku yang apa sih keajaiban dunia, ya saya udah ngelihat dengan mata kepala saya sendiri gitu loh. Dan baru kali itulah saya melihat pelangi yang sangat dekat di mata saya. Jadi di Niagara Falls itu waktu kemarin kunjungan itu, ya itu rainbow-nya itu sangat-sangat nampak jelas di mata saya. Ayo, apalagi selain itu? Masih ada 1 menit lagi. Supporting a goal in life, yes, absolutely, banget. Bahkan untuk saya pribadi itu, ya itu goal juga untuk saya, salah satu bucket list juga. Bucket listnya itu muncul tahun 2015 dan baru sampainya di 2021. Jadi memang ya sangat-sangat perlu waktu yang lama juga. Ini menarik ini, teman-teman ini juga sudah ada ini istilahnya itu kayak gambaran gitu loh. Jadi kenapa sih harus ambil itu? Ya rata-rata memang benar. Dari cari pengalaman baru, ya supporting a goal in life, yes, untuk maju karirnya lebih tinggi, atau sekedar untuk mencari link baru, atau sekedar untuk mencari alasan agar bisa ke Amerika dan nanti menemukan jodoh or something gitu ya. Terus dapat green card gitu loh. Ada juga yang gitu. Ada ceritanya di situ kayak gini gitu loh. So it's banyak sih, dan itu nggak salah gitu loh kan. If you want to have a better life, ya why not? Jadi yang dikatakan teman-teman itu benar semua, rasionalnya sangat benar sekali, dan itu juga menyentuh saya juga, karena semuanya itu memang benar. Ini supporting goal in life, yes. Cari pengalaman baru yang jelas, ya. Investment, ya. Karena seperti saya bilang, pemerintah Amerika itu menginvest orang-orang Indonesia ini dari program Fulbright mereka itu untuk bisa datang studi ke negara mereka, melihat negara mereka seperti apa, pendidikannya seperti apa, dan kebudayaannya seperti apa. Dengan harapan itu bisa membawa pengalaman baru dan juga understanding on their culture, supaya bisa nanti cross cultural understanding-nya lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi misi yang ada dari program Fulbright contohnya itu adalah ya supaya kita lebih memahami satu sama lain gitu loh. Nah, limited financial with high motivation, ya rata-rata anak-anak yang ya seperti itulah yang memang banyak banget mencari itu gitu loh. Dan yang jelas rasional ini semua tuh sudah benar teman-teman. Jadi teman-teman itu udah pada memiliki rasional yang kayak apa sih namanya itu alasan untuk mengambil sesuatu dengan benar. Bahkan hal yang sekecil ini bisa menjadi motivasi untuk kalian semua. Oke? Nah, jadi saja itu let's go to the fun part. Jadi tadi saya udah kayak mengajak kalian semua untuk berpikir, untuk bisa membagi hal-hal yang kayak ya rasionalnya apa untuk ikut beasiswa. Jadi untuk usual steps to apply for scholarship itu, jadi kan ada teman-teman kayak bingung. Nah, jadi bingungnya itu mungkin karena tidak tahu harus gimana. Jadi kalau menurut saya, pengalaman saya juga mengejar beasiswa selama 6 tahun itu adalah, jadi dibagi menjadi 3 bagian. Ada application stage, ada interview stage, dan final stage-nya. Application stage itu adalah apply online. Rata-rata itu semua beasiswa itu online. Ada juga yang masih offline gitu. Cuman rata-rata yang gede itu dia online melalui website mereka. Dan itu selalu mereka update per tahunnya itu, dan mereka selalu menerima per tahunnya juga. Terus setelah itu kalian mengupload file-file yang diperlukan untuk bisa mengambil beasiswa itu yang sesuai dengan peraturan mereka. Nanti akan saya tunjukin sedikit file-file apa saja yang perlu dimasukin. Terus setelah kalian sudah mengupload itu semua, baru nanti kalian akan mulai itu dipanggil. Bahasanya itu di shortlisted. Ketika kalian di shortlisted itu, kalian akan mendapatkan email congratulations yang pertama. Nah, itu email congratulations pertama itu seneng banget. Dulu saya masih ingat tahun 2018 itu ketika saya coba Australia Award untuk pertama kalinya, saya langsung dapat tuh email congratulations yang pertama. Oh, congratulations, you are invited for the shortlisted
congratulations that you're becoming the shortlisted. Terus we would like you to come to Jakarta to be interviewed and also getting your IELTS test. Nah, jadi waktu itu pergilah ke Jakarta, bukan ke embassy-nya ya, tapi lebih ke liaison party-nya atau pihak ketiganya. Waktu itu untuk organisasi yang menaungi Australia Award itu, untuk aplikasi dan lain-lainnya itu adalah EILF atau Indonesia Australia Language Foundation. Pergilah ke sana dan saya diinterview dan juga mendapatkan IELTS test secara gratis dari pemerintah Australia pada waktu itu. Untuk Fulbright juga sama mereka. Jadi saya mengalami juga dari Fulbright, itu juga sama, ada interview dan juga, tapi kalau di Amerika itu mereka nggak mau pakai IELTS, mereka maunya pakai TOEFL. Dan itu bukan TOEFL yang ITP, yang ABC itu ya, bukan, tapi TOEFL IBT yang agak mirip dengan IELTS dan itu sangat-sangat sulit. Bahkan lebih sulit daripada IELTS menurut saya. Nah, setelah selesai itu kan, kalau kita berhasil, pada akhirnya kita akan mendapatkan congratulation email yang kedua. Nah, congratulation email yang kedua ini yang ditunggu-tunggu sama teman-teman pengejar beasiswa lainnya. Ketika udah dapat email ini, fix kalian pasti berangkat. Kecuali, nah ini yang mau saya rubah juga pandangannya teman-teman. Teman saya itu ada yang mendaftar di New Zealand Aid, dan beliau itu sudah mendapatkan congratulation email yang terakhirnya itu tahun 2000, akhir 2020. Sayang sekali karena ada COVID dan pemerintah New Zealand sangat ketat dengan peraturan mereka, pada akhirnya sampai sekarang dia belum pergi ke New Zealand. Jadi ada kemungkinan kecil gitu bahwa dapat beasiswa itu mungkin tidak terjadi ya karena ada pandemi dan lain-lainnya atau ada perang. Tapi kali ini kan karena pandemi. Setelah itu udah dapat congratulation email itu akan diundang untuk pre-departure training. Nah, jadi ini juga sama, bisa aja ke embassy atau ke liaison party-nya juga. Nah, kalau di New Zealand itu dia juga sama, dia pergi ke Bali, itu ke Indonesia Australia Language Foundation. Terus setelah itu tunggu bikin visa dan lain-lainnya, dan pada akhirnya barulah terbang dan studilah di negara itu. Dan itu juga perjuangan berat. Saya masih ingat juga ketika terbang pertama kali ke Amerika ini juga tidak berjalan sesuai dengan rencana karena saya harus stuck di satu kota yang namanya Denver selama 1 hari. Dan itu kayak saya belum dimasukin uang stipend namanya itu dari Fulbright dan lain-lainnya, dan harus bertahan hidup hanya dengan $100 di Denver pada waktu itu. Jadi banyak hal yang akan terjadi ketika mengejar beasiswa itu. Setelah pun kalian udah pergi ke negaranya, pasti ada hal yang membuat pengalamannya lebih berwarna seperti itu. Nah, let's take a look. Kita lihat dulu dengan step-step dengan applying the scholarship-nya. Jadi saya akan menunjukkan sedikit mungkin juga hasil ini dulu saya ya dalam mendaftar beasiswa. Jadi kita coba lihat dari yang ini dulu. Ini yang dari Australia Award-nya. Nah, ini Australia Award yang saya daftar juga pada tahun 2020. Ini ya 2020 untuk 2021. Ya, jadi yang jelas itu untuk mendaftar beasiswa itu apa sih? Yang pertama yang jelas ya personal detailnya dulu yang harus kita isi, dan itu datanya harus benar-benar sesuai dengan yang sudah kalian ada gitu ya. Misalnya kayak dari nomor NIK kalian, tanggal lahir dan lain-lainnya seperti itu. Dan yang jelas itu paspor udah harus siap juga, harus ada gitu karena mereka juga butuh paspornya. Terus setelah itu spouse children silahkan jujur, kalau ada istri silahkan isi istrinya, dan punya anak ada anaknya, jangan tidak jujur ya teman-teman. Jadi harus bertanggung jawab lah ya. Karena ini pada akhirnya akan jadi perhitungan mereka juga. Kalau seandainya dari program Australia Award ini ada biaya khususnya atau biaya tambahannya, anak dan istri itu bisa diajak. Anak dan istri bisa diajak sama kalian juga untuk ke negara mereka. Jadi menemani mereka saat kalian belajar seperti itu. Karena kan memang long distance relationship itu sangat sulit ya. Seperti itu. Nah, jadi selanjutnya itu silahkan isi juga beberapa data lainnya seperti previous scholarship. Di sini ada scholarship application, juga jujur nih scholarship apa yang kalian daftar juga lain-lainnya. Saya tulis jujur di sini waktu itu saya mau daftar Fulbright, FLTA, dan juga ingin mendapatkan yang lainnya. Terus karena saya juga pernah bilang saya udah pernah di interview dulu, saya cerita tahun 2018 saya pernah diajak ke Jakarta untuk mendapatkan interview itu. Nah, terus baru ditulis propose dari program. Nah, kalau di Australia Award itu biasanya itu mereka
minta satu pun tidak apa-apa, tapi biasanya itu 2 lah minimal. Jadi 2 di sini saya mau ke University of Wollongong, di kota Wollongong namanya. Terus yang kedua itu ada di Monash University. Mau ngambil Master of Educational Leadership, seperti itu. Dan rata-rata itu untuk IELTS-nya itu kalau ke Australia itu ya biasanya cuma 6,5, 6.5 only. Jadi itu udah standarnya ya, seperti itu. Nah, ini bisa kalian juga dapatkan informasi untuk bagaimana mendapatkan letter of acceptance-nya atau LOA-nya. Itu bisa juga langsung ke website-nya dan daftar sendiri. Tapi kalau menurut saya itu lebih baik daftarnya itu ya melalui agen. Biasanya itu di agen itu mereka gratis. Kalau alasan kita itu mendapatkan scholarship. Nah, kalau pengalaman saya itu, saya dapatnya gratis. Tapi ada perjanjiannya dengan agen itu, seperti itu loh. Nah, perjanjiannya apa itu biasanya tergantung dari agennya. Ada yang misalnya itu biasanya itu mereka itu kayak ya minta dipromosikan, bantu promosi dan lain-lain itu ada. Dan maksudnya ketika sudah berada di Australia jangan lupa gitu loh. Nanti kamu harus ikut kami, harus ada apa sih namanya bantu promosi dari tempat kami seperti itu. Nah, qualification detail contohnya itu pendidikan, di sini undergraduate sayanya tulis. Dan di sini pakai bahasa Indonesia ya, karena ini sesuai dengan yang ada di ijazah kita. Seperti itu. Tapi di dalam kurung itu kita translate juga. Seperti itu. English language detail juga jangan lupa, misalnya kalau saya waktu itu pakai IELTS, saya masukinlah IELTS saya itu. Terus kalau ada computer literacy detail, kalau misalnya teman-teman itu sudah pernah mengikuti kayak apa sih namanya itu, kursus komputer atau pernah kayak ada short course di komputer, silahkan dimasukkan ke sini. Itu juga membantu sih. Seperti itu. Nah, baru ada employment-nya, kalian isilah pekerjaan kalian sekarang apa, itu sebuah keharusan sih. Kalau misalnya kalian swasta dan punya bisnis sendiri pun tidak apa-apa, bisa kalian tulis juga di situ. Tulis responsibility-nya apa, terus bagaimana nanti beasiswa ini akan berkontribusi dengan organisasi Anda, terutama human resource development-nya. Ini juga ditanyain oleh mereka. Jadi untuk yang Australian Board ini lebih detail sebenarnya menanyakan hal-hal ini. Previous employment juga ditulis minimal 3 di sini. Jadi saya tulislah English instructor, teacher, dan lain-lainnya di sini. Nah, ini yang paling penting. Nah, ini yang sebenarnya 80% diterimanya kita di apa sih bagian application yang pertama itu untuk mendapatkan email congratulation pertama itu adalah di bagian ini, essay-nya. Dan essay ini saya buatnya itu kalau nggak salah 2 bulanan. Dan ini udah revisi yang kelima juga. Jadi perlu waktu yang lumayan lama untuk berpikir, aduh apa ya gitu loh. Pertanyaannya sangat simpel. Why did you choose your proposed course institution? Udah pasti tahu kan. Cuman kalau kita tulisnya biasa-biasa saja, bahasanya itu tidak terlalu persuasif dan kayak nggak ngena gitu kan. Dan juga rasionalnya itu juga nggak kena juga, ya udah gitu loh. Dan ingat, kita bersaing dengan, kalau nggak salah saya waktu saya ambil itu, saya bersaingnya itu dengan hampir 12.000 orang Indonesia. Dan yang diterima itu untuk yang shortlistednya itu hanya 600 pada waktu itu. Jadi bisa dibayangkan guys, kemungkinan diterimanya itu kemungkinan itu di bawah 1% atau mungkin di bawah itu. Nah, dan yang lain-lainnya di sini. Jadi esainya itu yang sangat-sangat penting di sini seperti itu. Ya. Nah, ini nanti akan saya bagikan filenya, jadi biar bisa teman-teman lihat sendiri. Jadi saya welcome teman-teman kalau misalnya mau lihat lagi secara detail, dan kalau misalnya kalian mau chat, ingin tanya lebih lanjut mengenai ini, nanti bisa chat saya pribadi juga. Nah, di sini itu untuk yang most wanted international scholarship itu banyak. Yang lagi on itu sekarang adalah Aminef Fulbright Scholarship ya, itu dari Desember sampai Februari. New Zealand Aid itu sayangnya tidak dibuka tahun ini karena COVID. British Chevening Award ini yang ke Inggris itu bulan Agustus nanti bukanya dan sampai November. Dan ini mereka fix. Biasanya itu mereka tetap ikutin jadwal. Ada juga yang mau, kalau misalnya teman-teman ada yang mau ke Jerman juga, itu silakan juga. Itu sama bukanya Agustus sampai September sama kayak Chevening. Australia Award 3 hari lagi buka. Jadi 3 hari lagi buka, dan nanti deadline-nya itu adalah bulan April seperti itu. Kalau teman-teman juga mau ke Jepang gitu, ada juga nama beasiswanya itu membuka Gusho, itu Japan Scholarship, bukanya April sampai Mei nanti. Dan mereka masih buka sampai sekarang walaupun lagi COVID. LPDP juga sama, biasanya itu mereka ada beberapa batch. Ini nanti mereka itu buka batch pertamanya itu biasanya itu nggak salah itu saya itu bulan-bulan Maret.
Tapi yang batch keduanya itu ya biasanya buka bulan Juli sampai Agustus. Seperti itu. Dan yang paling terakhir dari kampus tercinta kita itu ada Yo People IB MED Scholarship yang udah buka. Jadi ini scholarship udah buka dan deadline itu sampai bulan Maret nanti. Dan so what qualities that they're looking at itu sebenarnya sekali lagi makanya saya tanyain rasionalnya. Jadi rational of why you are qualified to study in their country. Ingat, mereka itu menginvestasikan uang mereka kepada kalian. Bagaimana caranya kalian itu agar bisa membuktikan kepada mereka kalau kalian itu adalah manusia 3 miliar. Karena biasanya itu biaya untuk pendidikan misalnya master ya, itu 3 miliaran. Jadi bagaimana kalian membuktikan kalau kalian itu seharga 3 miliar itu. Seperti itu. Jadi the amount of culture that you want to promote to their country. Nah, sebenarnya culture itu juga penting. Tergantung dari beasiswa apa. Kalau beasiswa yang kayak saya ini, itu mereka melihat dari segi culture yang bisa saya sharing. Saya bawalah pencak silat di sini. Yang dulunya saya pikir pencak silat itu hanya kayak oh udah kegiatan ekstra gitu. Pada akhirnya itu yang membawa saya bisa ke sini karena waktu saya interview kemarin itu 80% isinya itu tentang pencak silat. Ditanyain mengenai dari filosofinya, bagaimana pencak silat itu berhubungan dengan Black Lives Matter, dan seterusnya. Which is very weird if you ask me, tapi seperti itulah mereka. Sangat kepo ya dengan kebudayaan kita Indonesia. Terus yang terakhir itu adalah a clear line, selanjutnya itu adalah clear line of sight on how you're going to be to see yourself in the next 10 years. Jadi itu dalam 10 tahun ke depan kalian itu akan jadi seperti apa. A clear reason on why you have to go there to study in their country. Alasan mengapa sih kalian harus ke sana? Oke lah, selain karena uangnya, selain karena kalian mau ngerasain salju, selain karena kalian mau merasakan 4 musim, tapi apa lagi selain itu? Apa sih yang reason yang kayak kalian tuh tidak menemukan ini di Indonesia? Apa sih seperti itu? Nah, itu yang harus dipikirkan juga. Dan yang paling mau saya garis bawahi itu your language capability. Memang penting language capability itu karena setelah saya di sini dan IELTS saya itu tidak buruk-buruk amat, cukup lah untuk bisa menjadi instruktur, itu tidak cukup. Bahkan saya pikir ketika saya pertama ke sini untuk 1 bulan pertama saya masih gagap-gagap. Saya biasanya ngomong dengan murid saya dengan lancar, ketika di sini itu kayak oh my god it's so different. Bahasa Inggris yang biasa saya pakai itu ya kurang gitu loh. Jadi language capability itulah sangat penting. Minimal IELTS atau TOEFL itu sebelum kalian daftar beasiswa seperti itu. Dan ability to persuade. Nah, di tulisan kalian itu harus ada persuasinya. Bahasa persuasi itu penting. Dan yang terakhir, always ask for help and practice a lot. One of the reason saya gagal tahun 2018 itu adalah karena saya terlalu angkuh dan tidak mau bertanya dengan teman-teman yang sudah mendapatkan beasiswa itu. Dan juga practice a lot. Sebelum interview, practice a lot. Karena memang interview itu kita sudah hafal dan apa sih ditanyain di interview itu semua yang kita tulis di esai. Kalau nggak praktis itu nanti kalian lupa dan kalian juga akan lupa apa yang kalian tulis. Seperti itu. Oke, Mas Rian, makasih banyak nih presentasinya. Banyak hal yang cukup baru buat saya karena tadi saya bilang saya juga sebenarnya pengen cari-cari scholarship tapi belum pede gitu ya. Dan Mas Rian tadi cerita tentang pengalaman untuk ngejar scholarship itu sampai bertahun-tahun ya. Yes. Cukup keras pengalamannya. Dan ternyata setelah dapat scholarship harus siap untuk segala sesuatu ya. $100 untuk di US 1 hari. Ya. Takut nggak Mas? Takut dong. Saya jadi homeless nanti. Ya Allah. Itu berarti belum di Amerika. Berarti mohon maaf masih nge-gamble di airport atau di mana tuh? Jadi ceritanya itu pesawatnya itu di cancel dan penerbangan itu besok. Jadi saya kayak aduh bagaimana nih, saya langsung tanya kan ke airline-nya ini tolong bagaimana ini. Oh, ya udah kamu tunggu aja di sini. Sampai kapan? Sampai besok kata dia gitu kan. Waduh, saya tanya kan, oh apakah saya nggak dapat hotel gitu kan? Karena saya dapat dari Fulbright ini. Nah, ketika saya nyebutin Fulbright, baru mereka kayak, oh ya, Anda ternyata punya kayak privilege gitu. Jadi kami akan memasakkan Anda ke hotel yang terdekat. Oke. Nah, jadi diberikanlah dan itu karena masih jet lag, saya nggak tidur. Karena masih jet lag. Jet lag itu kalau tidak dirasakan sendiri susah menjelaskannya. Oke, Mas Rian, makasih banyak sharing pengalamannya. Saya yakin sebenarnya ini banyak banget yang mau nanya. Saya sendiri juga ada banyak pertanyaan lagi. Tapi mengingat waktunya, jadi saran saya ke teman-teman, tolong yang ada di sini di chat saya langsung direct message via Zoom
Nanti pertanyaannya akan saya sampaikan ke Mas Rian dan untuk Oh ya. dibahas belakangan. Terima kasih banyak Mas Rian untuk sharing Mhm, pengalamannya. Untuk saat mhm. ini saya langsung persilahkan saja Oh pembicara ya. kedua kita ya. Jadi saya akan persilahkan kepada Mbak Vale waktu dan tempat untuk mulai bercerita tentang time management. Oke, thank you Mas Ardin. Waktu kita baru mulai kuliah, itu kan pasti ada hal-hal lain yang sebenarnya udah kita lakuin ya. Salah satunya mungkin entah bekerja, atau ada juga yang punya kegiatan lain. Tapi gimana cara kita manage waktunya? Nah, ada banyak teman-teman yang sempat merasa kesulitan dengan mengatur waktu. Dan salah satunya itu adalah karena mereka merasa, oke, ini sesuatu hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Kenapa? Kalau kita lihat ada banyak challenge yang dialami, entah itu ambil bachelor atau entah itu ambil master. Kalau kita lihat ada yang stay at home mom, kemudian ada juga yang taking multiple courses at the same time, kemudian ada juga yang ambil full time working. Ada juga yang merasa ini susah karena ya terlalu rumit, terlalu banyak makan waktu. Ada yang pikir gimana nih caranya kita bisa manage waktu. Nah, karena itu hari ini aku mau coba bawain tips-tips gimana caranya supaya kita bisa memasukkan semua kegiatan yang harus kita lakukan ini tanpa kehilangan salah satu di antaranya. Karena ada orang yang pikir, oh berarti kalau misalnya time management itu sama dengan menjejalkan semua hal ke dalam jadwal, sehingga akhirnya ngorbanin makan, ngorbanin tidur, ngorbanin waktu sama keluarga. Padahal bukan itu. Ada caranya. Caranya gimana? Nah, itu yang mau kita bahas di hari ini. Nah, sebelumnya aku mau perkenalin diri dulu. Kira-kira kegiatan aku nih apa? Sampai-sampai kok bisa ngebawain time management. Kalau akunya sendiri time managementnya kacau, kan nggak punya kebebasan bicara ya untuk bawain hal ini. Nah, aku mau share bahwa aku punya beberapa kegiatan. First of all, aku full-time worker di L&D. Kemudian aku juga part-time sebagai ESL tutor. Di saat yang bersamaan, aku juga coba buat website aku sendiri, dan aku jadi content writer di situ. Dan aku coba buat upload artikel itu setidaknya seminggu sekali. Itu minimum. Plus, aku ada kursus di beberapa tempat di luar dari UO People. Nah, kursusnya itu termasuk apa? Kursusnya termasuk, bisa dilihat di slide-nya, aku belajar Korea. Masih baru banget ya, jangan tahu-tahu ngechat Hangul panjang-panjang. Baru bisa annyeonghaseyo sama 감사합니다. Terus aku juga belajar ambil Spanish, dan aku juga ada ngambil kursus untuk Bible course. Nah, kenapa sih kok aku banyak banget ngambil les-lesan ini? Sebenarnya karena apa yang aku mau coba adalah aku pengen bisa belajar bahasa dua ini, Korea sama Spanyol, karena aku udah cita-cita dari dulu pengen jadi translator. Tapi kalau translator, untuk job yang translate English Indonesia itu aku lihat nggak gitu banyak ya, dibandingkan dengan misalnya English ke Spanish atau English ke Korean. Tapi tentu untuk bisa bahasanya, kan aku bukan native speaker ya, jadi aku harus sediain waktu untuk belajar. Nah, untuk belajar itu pun kan pasti ada prosesnya. Nggak mungkin kita cuma baca langsung auto ingat, pasti ada proses di mana kita harus praktisnya juga. Nah, begitu pula dengan kegiatan aku di luar dari tutoring dan juga di L&D sebagai content writer. Untuk nulis suatu hal, ada hal-hal yang harus kita pertimbangin dulu, dan pastinya harus ada research-nya kan. Kita tidak mungkin bisa menulis sesuatu
tanpa kita punya pengetahuan tentang hal itu. Jadi itu pun makan waktu. Terus gimana dong cara aku mengatur waktunya? Ada 3 hal yang aku biasanya pakai. Mungkin teman-teman ada yang udah browsing-browsing juga ya tentang time management waktu pas baru join kuliahan, atau mungkin dari sebelum kuliahan juga udah tahu tentang time management. Tapi kalau aku pribadi, aku merasa 3 hal inilah yang paling ngefek ke akunya. Yang pertama itu priority based separation, yang kedua power recognition, yang ketiga positive productivity. Maksudnya gimana nih? Oke, nah kalau misalnya kita lihat, ini mungkin kita gampangnya sebutnya 3P gitu ya, PPP. Nah, kalau kita lihat P yang pertama, priority based separation, dari namanya aja sudah bilang bahwa kita harus punya prioritas. Mungkin teman-teman langsung kebayang skala prioritas. Dan mungkin kalian ngerasa, ya oke lah, gue udah tahu kok apa yang prioritas. Ya, mungkin yang prioritas adalah tenggat waktu yang bakalan terjadi besok. Misalnya, wah udah mau tutup deadline nih, udah hari Kamis pagi gitu ya. Karena di Iwo People kan portfolio Kamis siang ya, paling terakhir. Sementara kalau Rabu malam itu mungkin ngejar DA sama ngejar WA ya. Portfolio Jumat. Portfolio Jumat ya, Bu? Master. Oke. Portfolio Jumat, berarti Kamis terakhir. Kamis siang ya, Kamis siang terakhir untuk yang DA sama WA-nya, portfolionya di hari Jumat. Terus gimana dong caranya kita untuk manage waktu? Deadline itu memang seolah-olah seperti garis finish-nya ya. Kalau kita lari, kemudian kita ikut lomba lari gitu ya, terusannya kita lihat, oh itu garis finish-nya. Maka kita memang sengaja mendekati supaya oke, dan larinya selesai. Tapi kalau kita ngerjain tugas dan kitanya pakai metode seperti itu, yang ada pasti stres. Efek stres ke badan, ya nggak usah ditanya lagi ya. Udah pasti jerawatan, atau mungkin jantung dederan, ya, skor jantung. Terus gimana caranya kita bisa punya priority based separation? Priority based separation bukan berarti nunda sampai detik-detik terakhir hanya karena kita merasa itu belum prioritas di detik ini. Di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita tanyain ke diri kita sendiri kalau misalnya kita mau tahu nih, gimana cara kita nyusun prioritas kita. Yang pertama, what needs to be done today? Hari ini kita mesti apa? Ada hal-hal yang nggak bisa ditawar sama sekali. Misalnya, oh hari ini harus pergi kerja. Atau hari ini, aduh anakku sakit, harus bawa ke dokter. Itu kan nggak bisa, ya ntar aja deh gitu ya, besok-besok aja, nggak bisa. Nah, hal-hal yang harus banget hari ini kita lakuin, itu kita bisa tandain merah di kalender. Atau ya bolehlah, terserah warna lain gitu ya. Cuman kenapa aku pilih merah? Supaya itu nyala. Ini yang emergency, ini yang darurat. Kemudian, kita lihat yang kedua, what can be procrastinated until tomorrow? Jadi, procrastination sebenarnya nggak salah-salah banget. Boleh kok procrastinate. Tapi, lihat-lihat, apa yang bisa ditunda? Misalnya, kalau punya hobi untuk baca komik atau main game, which is me, dan itu biasanya aku coba procrastinate sampai benar-benar istilahnya nggak tahan lagi, dan benar-benar, aduh, gue pengen baca yang baru tuh, udah rilis komiknya dari kemarin-kemarin, atau pengen banget tuh nonton itu, nggak bisa ditunda lagi. Maka itu akan shift ke pertanyaan yang ke-1, what needs to be done today. Tapi selama aku masih bisa delay, ntar aja lah, ntar, gue masih bisa sabar. Ntar aja gue main ya, atau gue masih bisa nunda, ntar aja baca komiknya. Itu akan aku tunda. Mungkin nggak sampai tomorrow, tapi mungkin sampai udah mau tidur baru, udah baca bentar lah, 1 episode. Tapi bagaimana dengan kegiatan lain? Kegiatan lain juga bisa kita tunda. Contohnya, kalau aku sedang kesusahan untuk memahami salah satu bahan dari learning journal atau learning guide, maka aku akan pakai waktu atau aku akan curi waktu dari waktu aku di kegiatan yang lainnya, entah itu untuk content writing, atau entah itu untuk ngerjain tutoring, karena tutoring aku jamnya fleksibel ya. Jadi kadang aku kurangin waktu untuk tutoring aku yang part-time,
supaya aku bisa punya waktu untuk ngerjain tugas. Memang dengan itu ya income mau nggak mau berkurang lah ya, karena kan tutoring hours-nya berkurang. Tapi ya itu kita harus shifting, karena kita tidak bisa memaksakan badan kita sampai overlap. Kalau kita paksa, oh nggak bisa, gue tetap harus tutoring juga, gue harus tetap sambil ngerjain ini juga, udah nggak usah tidur malam aja, itu malahan jadinya kita ngutang ke badan kita sendiri. Dan itu nggak bagus. Terus gimana dong kalau kita mau procrastinate? Apa filternya? Supaya kita tahu apa yang bisa kita procrastinate dan apa yang mau nggak mau harus kita lakuin sekarang. Itu berkaitan sama yang ketiga. Yang ketiga pertanyaannya, if I procrastinate, will I be doing it while in a panic and rush? Contohnya, misalnya aku nunda nih untuk content writing. Tahunnya besok udah harinya untuk upload, dan aku belum bikin konten sama sekali. Itu aku pasti langsung panik. Ya, udah hari ini, harusnya aku upload. Tapi aku belum upload. Gimana nih? Mau ngetik apa? Bahannya apa? Aku bahkan belum riset. Jadi jangan tunda sesuatu yang bakalannya bikin kita in a panic. Nah, tapi ada yang keempat nih. Hal-hal yang bisa, bahkan bukan cuma kita tunda, benar-benar kita cross out. Pertanyaan yang keempat, which tasks are not so important? Important di sini, skala importannya adalah if I do not do it, nobody dies, and my conscience will not blame me mercilessly. Jadi kita bisa, ya udah gue nggak usah lakuin aja, hati nurani gue nggak keganggu gitu ya. Atau ya kalau gue nggak ngelakuin itu nggak bakal ada yang mati sih. Gitu. Jadi cross out aja. Apa itu? Kalau aku itu adalah salah satunya doing laundry. Terus lo nggak nyuci pakaian dong? Nyuci, tapi bukan gue yang ngerjain. Ada laundry kan. Memang ada orang yang bilang, tapi kan kalau laundry nanti malahannya jadi keluar uang lagi. Nanti bakalannya jadi mungkin kurang bersih atau begini-begitu. Itu memang pilihan masing-masing. Cuman kalau pertimbangan aku, kenapa aku cross out laundry dari to-do list aku? Karena terakhir aku doing laundry, aku hitung waktunya itu sampai 2-3 jam ngerjain laundry. Dan aku nggak bisa nyambil ngerjain apa-apa yang lain karena tangan basah kan. Nggak mungkin aku doing laundry sambil aku ngetik. Gitu. Bakalannya keyboard aku kemasukan air. Atau misalnya aku doing laundry sambil aku doing research, itu juga nggak mungkin. Karena jadi nggak fokus. Jadi aku lebih baik kasih ke laundry, baju kotorku. Aku tenang, aku bisa punya waktu 2-3 jam, itu aku bisa pakai untuk menggunakan hal-hal yang lain lagi. Kemudian yang kelima, which tasks are essential? Nah, ini kebalikannya nih dari yang tadi nomor 4. Apa yang penting buat aku? Kalau aku nggak lakuin itu, if I do not do it, someone will be terribly angry to me and I will regret not doing it much. Misalnya, kalau berkaitan dengan full-time aku di L&D, kalau aku nggak bikin training atau aku nggak bikin modul tepat waktu, pasti atasan aku kan angry ya sama aku dan performa aku nggak bakalan bagus. Atau misalnya, aku cut out waktu untuk aku olahraga. Itu pasti aku regret banget. Apalagi kalau misalnya mulai merasa, aduh perut makin maju gitu ya. Itu pasti regret, kalau aja gue kemarin itu nggak procrastinate untuk yang ini, dan gue malahan olahraga. Regret itu nggak enak banget. Jadi kalau bisa, ditunda regretnya atau dihilangkan sama sekali. Caranya gimana ya? Kita coba manage waktu kita dengan baik. Memang ini kind of like, mungkin ada yang pikir klise ya, atau udah tahu. Tapi coba dilakuin deh. Caranya yaitu tadi, priority based separation. Pisahkan yang paling penting dulu, tandain di kalender. Kita bisa pakai kalender manual kalau lebih suka coret-coret di kertas, atau kita bisa pakai Google Calendar. Kalau aku pilihan Google Calendar, karena kalau kalender biasa, nanti kalendernya ada di ruangan apa gitu ya, digantung atau ditaruh di ruangan itu, aku nggak lihat-lihat gitu kan, ujung-ujungnya tahu-tahu udah berlalu sekian hari dan ada banyak task yang ketinggalan. Kalau pakai Google Calendar atau kalender online lainnya, dia bisa kasih beeping notification, bahkan dia bisa email list jadwal hari ini kita apa ke email kita, itu ada settingannya. Oke, nah itu adalah untuk yang priority based separation. Cara aku untuk bikin prioritas di kalender yang aku lakukan. Biasanya aku selalu buat priority based separation ini tiap akhir minggu untuk di minggu depannya. Nah, sekarang kita mau lihat yang kedua. Power recognition. Maksudnya apa nih? Nah, salah satu contohnya, ambil kayak yang tadi aku udah sampaikan ya, tentang laundry. Ya, ain't doing my laundry today.
Jadi ketika aku melihat power recognition, power ini adalah kekuatan aku pribadi. Tiap-tiap orang punya batasan kekuatannya masing-masing. Kalau aku sendiri, karena chronotype aku tipe early bird, itu aku lebih milihan ngelakuin apa-apa di pagi hari dibandingkan malam. Kalau malam aku udah drain banget, aku udah nggak bisa mikir sama sekali, maunya cuman ngegeletak aja. Sambil doing something fun, mungkin baca komik, dengar lagu, atau scrolling Insta. Tapi kalau pagi hari ada hal-hal yang aku bisa lakukan dan aku coba maksimalkan di pagi hari itu. Pertanyaan-pertanyaan untuk guidance-nya adalah ini, ada 5 ya. Yang pertama, which task I can only do on my own? Alias aku nggak bisa minta tolong siapa-siapa. Contohnya adalah untuk ngerjain DA, WA, PA gitu ya. Nggak mungkin kan aku bilang sama teman gitu kan, tolong dong kerjain WA gue gitu, atau tolong dong researchin buat gue. Nggak mungkin kan, itu plagiarism banget. Dan aku juga nggak bisa misalnya minta orang lain untuk ngerjain kerjaan selain kuliahan, kerjaan di kantor, atau kerjaan untuk content writing aku. Jadi itu adalah hal-hal yang nggak bisa nggak aku harus lakuin sendiri. Tapi back again, kayak misalnya soal laundry, atau misalnya soal beresin rumah. Ada orang-orang yang bisa aku minta tolong, atau bahkan aku paid untuk help me. Help me to do this, because I cannot do it while wasting time for another thing. Mereka adalah orang-orang yang lebih jago di bidangnya untuk melakukan hal tersebut. Misalnya ada orang yang bisa bersihin rumah tuh sampai kinclong banget gitu ya, dia sikatin satu-satu sampai detail. 4 hours. Dan mereka willing to do that dengan bayaran yang nggak lebih mahal daripada secangkir kopi yang kita beli di mall. Tapi bagaimana dengan kita? Waktu yang kita pakai untuk bersihin rumah, atau waktu yang kita pakai untuk nyikat kamar mandi, atau untuk laundry, kita bisa pakai waktu itu untuk hal-hal lain yang hanya kita sendiri bisa lakukan. Terus itu berkaitan juga sama yang kedua, which task I can delegate. Selain dari pekerjaan rumah, bisa jadi ada hal-hal yang bisa kita delegate. Apa hal-hal yang bisa kita delegate? Misalnya, kalau kita punya baby, apa kita bisa delegate itu ke babysitter? Atau apa kita bisa delegate itu ke, mungkin kalau tinggal sama orang tua, apa boleh kita minta tolong orang tua untuk bantu jagain atau bantu ABCD yang berkaitan dengan anak tersebut? Kita bisa pertimbangkan delegation-nya. Kemudian yang ketiga, how long will it take me to finish this task without being distracted? Aku pribadi lebih mendingan pakai Pomodoro system. Jadi 25 menit, 25 menit. Lebih dari 25 menit, biasanya konsentrasi aku udah pecah. Tapi tiap orang kan beda-beda ya. Nah, jadi itu kembali ke kita masing-masing lagi. Di yang keempat, which job requires my total concentration and which I can autopilot in doing without overthinking. Nah, di sini kita bandingin lagi ke chronotype kita. Kita itu tipe orang yang gimana? Kalau kita tipe orang yang bisanya konsentrasi cuman 3 jam di pagi hari. Setelah itu kita bakalannya sambil nge-scroll lah, sambil ngapain lah. Itu kita harus taruh yang paling penting di jam yang mana kita paling fokus. Jangan sampai kita multitask. Karena nanti yang ada konsentrasinya pecah, nggak kelar juga, dan akibatnya kita pikir, ya gue habisin waktu 5 jam, hasilnya cuma segini. Itu yang disebut power recognition. Kita harus kenal diri kita sendiri gimana. Kemudian yang kelima, ini kaitannya dengan chronotype. Tadi, tiap-tiap orang beda-beda. Ada yang lebih efisien di pagi hari. Ada yang tipe night owls. Mereka mendingan pagi tuh jangan diajak ngomong dulu deh, masih ngantuk. Mendingan mereka diajak ngomongnya malam, karena mereka lebih fokus. Balik lagi, kita yang tahu seberapa besar power kita sendiri, dan di jam-jam mana power kita itu paling optimal. Kemudian yang terakhir, positive productivity. Maksudnya apa? Ada orang yang dia benar-benar pengen produktif banget. Dia coba masukin banyak banget kegiatan di jadwalnya. And ended up doing none. Nggak ngelakuin apa-apa karena apa? Kurang tidur, kurang makan, kurang olahraga. Ujung-ujungnya sakit. Jadi kita bisa coba tanya ke diri kita sendiri. Misalnya nomor 1, I really have to do this? Or can I neglect this? Ada hal-hal yang bisa kita cut dari hidup kita. Even though kita bilang, nggak bisa, ini semuanya penting.
Pasti ada deh yang kurang penting. Cara nentuinnya gimana? Second question, if this is the last day I live, will I be doing it without any regret? Ada orang-orang yang bilang, coba kalau misalnya kita bayangin hari ini adalah hari terakhir kita hidup. Besok mati nih. Terus hari ini mau ngapain? Masih sibuk ngerjain hal yang ini? Atau malahan kita mau milih fokus ke hal yang lain? Nah, ini bisa bantu kita untuk pilih hal-hal yang bisa kita tingkatkan produktivitasnya dengan lebih efektif dibanding dengan hal-hal yang mungkin menial things yang bisa kita singkirkan dari jadwal kita. Yang ketiga, can I do other valuable things rather than doing this? Ada teman-teman yang mengambil beberapa course sekaligus. Kenapa? Pengen cepat lulus. Iya ya, kita semua pasti pengen cepat lulus. Tapi waktu yang kita pakai untuk ngejar bahan itu sekarang, apakah bisa kita pakai itu untuk hal-hal lain? Misalnya being together with our family, atau mungkin eating healthily, atau mungkin doing sport, exercise. Kita bisa pertimbangkan juga yang keempat. How much time did I spend on actually doing this rather than being distracted? Ketika kita bilang, oke, gue mau belajar nih 7 jam non-stop. Beneran belajar 7 jam. Atau sejam belajar, 6 jam ngerjain hal yang lain. Entah nge-scroll Instagram, entah buka TikTok, entah buka hal yang lain. Seberapa banyak distracted time yang kita. Itu bisa kita track down. Kita bisa tulis di jurnal, buat simple aja, berapa jam yang kita benar-benar pakai untuk fokus, dan berapa jam yang kita wasted. Dan yang terakhir, am I happy enough when I am doing this? Pastikan kitanya juga senang melakukan ini, karena kita nggak mungkin bisa melakukan time management secara berkala kalau kitanya sendiri nggak suka ngelakuinnya. Ini salah satu contoh kegiatan aku. Nanti bisa lihat dari website aku kalau mau tahu lebih banyak. Dan that's all. Wrap up dari aku, semoga kita semua bisa manage time kita dan moga-moga tips yang aku kasih bisa bermanfaat. Kita masih ada waktu kira-kira 10 menit. Kalau misalnya mau ada yang nanya atau mau ada yang konfirmasi, boleh. Atau mau komen, boleh juga. Oke, terima kasih banyak Mbak Vale. Mungkin saya duluan yang komen. Oke, Mas Hadin. Kayaknya yang dari tadi dengerin cerita Mbak Vale sama ngeliatin schedule-nya, sibuk banget ya. Kegiatannya banyak banget ya. Nggak bisa diam, Mas. Sampai belajar 2 bahasa pada saat bersamaan itu, oke, how do you survive that? Ya, itu tadi. 3 itu yang aku lakuin. Jadi, aku benar-benar coba fokus ke aku ini orangnya seperti apa gitu. Aku pengen tahu dulu. Pertama-tama aku harus tahu dulu aku prioritasnya apa yang penting buat aku. Kemudian yang kedua, aku tuh kekuatannya sekuat apa gitu. Karena aku pernah tuh nyoba, ada yang bilang, coba lu ini aja, ngerjainnya malam aja gitu kan, pas pulang kerja aku coba ngerjain WA. Wah, itu satu paragraf juga kagak ada. Yang ada gue bengong. Terus udah gitu ke belakang kan bikin kopi. Gitu balik, kopinya enak ya, terus nongol notif gitu kan. Ada komik yang update malam-malam. Udah akhirnya klik komik. Itu udah gagal. Jadi aku benar-benar mesti tahu akunya sendiri gimana. Oke. Ada 2 hal yang benar-benar bikin saya tertarik dari presentasi Mbak Vale. Yang pertama, ternyata procrastinate itu tidak selalu buruk ya. Enggak, ada baiknya juga kok. Ya, kayaknya saya benar-benar bakal pakai konsep dari Mbak Vale ini buat kategorisasiin kerjaan saya, dan saya akan cari tahu nih mana yang sebenarnya bisa gue procrastinate nih. Procrastinate. Terus satu lagi saya note itu ada konsep yang mirip dari Marie Kondo ya, positivity ya. Dari situ emang asalnya Mbak. Aku sempat baca bukunya dia, buku Marie Kondo, dan menurut aku itu inspiring banget. Tapi di sini juga aku coba balik lagi lihat ke akunnya. Karena kalau Marie Kondo kan benar-benar istilahnya 100% hanya hal yang membahagiakan dia aja gitu ya. Tapi kan in real life ada hal-hal yang sucks gitu. Dan kita nggak bisa tolak itu karena itu part of our responsibility. Atau it is something that emang kita harus lakuin untuk sustain hidup kita gitu kan. Jadi mau nggak mau kita harus lakuin itu. Tapi lebih baik kita lakuin itu di saat kita masih kuat iman gitu,
buat hati dibanding kalau kita udah mau tepar gitu kan, supaya punya lebih banyak kesabaran dan kekuatan melaksanakannya. Well, itu nggak salah. But this is very new concept for me. Karena dari selama ini kalau saya lagi prioritasin kerjaan saya tuh selalu ngelihat dari aspek tadi, Mbak. Ini kalau nggak gue kerjain dimarahin bos ini. Ini kalau nggak gue kerjain keluarga gue gimana. Tapi saya nggak pernah benar melihat apa sih yang sebenarnya bikin saya happy pas ngerjain itu. Jadi itu dimensi baru bagi saya untuk bisa memprioritaskan kerjaan saya yang sebenarnya benar-benar penting. Tapi baru saya sadari setelah dengar presentasi dari Mbak Vale. Karena pada akhirnya kalau semua kerjaan saya anggap penting dan sebenarnya itu nggak ada yang bikin saya bahagia, ya itu nggak akan dikerjain juga. Lebih milih buka komik daripada gitu. Oh, Wawa ngangkat tangan, Wawa. Kenapa Wawa? Coba. Ya kan? Ya, ini kan emang apa ya, ini sebenarnya gampang ditulis tapi a huge challenge ya sebenarnya buat diri sendiri untuk bisa bikin kayak priority based lah, power recognition, positive productivity gitu ya. Kalau menurut aku pribadi ya ini theoretically oke lah gitu ya. Tapi kok untuk dipraktekin justru ini sangat berat buat gue yang juga queen of procrastination banget lah ya. Kalau misalnya lo ngelihat status gue ya, gue oke last minute banget nih submit gitu. Nah kalau misalnya apa namanya yang mungkin ini agak terlewatkan gimana ya, kalau ini kan benar-benar based on ourselves banget. Kalau aku tuh yang ngefek banget di salah satu bagian dari time management itu adalah punya study buddy. Itu kayak ngaruh banget, kayak ada orang yang kayak ngingetin gue, wah lo udah belum, wah lo udah belum gitu. Kayak gue kan sama Dian gitu, kayak nanti Dian udah sampai jauh mana gitu. Terus berhubung kayak aku, Dian sama Kak Ai juga apa night owl semua gitu. Jadi emang kita kayak nanti itu yang kayak ngebantu kita saling mendukung untuk reminding ya, karena ya emang mudah untuk ditulis, kadang suka lupa. Terus supaya kita juga ngerasa walaupun kita sama-sama deadliners tapi kita juga nggak ngerasa kayak telat sendirian gitu. Jadi ya tetap sih menurut gue mungkin salah satunya bisa nambahin kayak poin study buddy itu tadi. Dan emang cocok-cocokan, mesti nggak semua bisa cocok jadi study buddy juga. Ada yang kayak paling kan sibuk banget Malah tuh, nggak chatting mungkin ya, kan chatting buddy. chatting buddy gitu. Jadi kalau misalnya orang yang sibuk banget kan belum tentu jam study buddy-nya sama. Nah itu sih yang emang challenge lainnya dari nyari study buddy itu tadi. Oke, ada banyak lagi nih yang pada raise hand. Febrian Rini Lazuardi. Namanya keren. Halo kakak-kakak, salam kenal, mohon maaf saya nggak nyalakan kamera karena sinyal tidak terlalu bersahabat. Saya di Klaten, posisinya senang banget bisa kenalan di sini sama Wah dan Vale dan dia dan juga ya dan ngelihat jadwalnya Kak Vale tadi juga wow luar biasa. Pertanyaan saya sebenarnya simpel, saya juga karena bekerja full time, terus kemudian kegiatan sebagai instruktur guru di luar jam kerja itu juga cukup banyak. Kadang itu semua hal itu seakan menumpuk di satu waktu gitu. Kita sudah prioritas, tapi di satu titik itu kadang everything must be harus dilakukan gitu. Nah, biasanya bagaimana Kak itu mengulur benangnya itu supaya nggak ruwet gitu sih. Jadi maksudnya mungkin kayak gimana supaya semuanya bisa beneran dilakuin tanpa terlalu ruwet dengan teori gitu ya. Nah ini gitu sih. Ini sebenarnya mirip juga nih sama yang Ko Fendi tanya di chat. How long did it take you to shift your old behavior to this well-managed behavior? Pastinya nggak dalam satu hari ya. Dan ini semua seperti tadi aku bilang, kita harus kenal dulu diri kita sendiri gimana. Kalau kita nggak kenal sama diri kita sendiri, dan kita mau sok-sokan ngatur diri kita yang ada, kacau, hancur. Kita semua kan di sini tahu ya, kita belajar di UP People, terutama yang MED ya. Kalau yang Master in Education, pasti kita tahu. Kita mau manage student, kita harus tahu dulu student kita ini kayak apa. Dia gaya belajarnya gimana, dia preferensinya apa. Masa kita kenalin murid kita, tapi kita nggak kenalin diri kita sendiri gitu ya. Jadi kalau kita mau untuk punya time management yang bagus, kita harus tahu dulu kita gimana, dan kita cari triggernya kita apa nih.
apakah kita lebih ke trigger pakai reward atau kita lebih ke trigger pakai habit cue gitu ya. Kalau kita ngelihat, misalnya kita ngecangkir kopi, kita langsung ingat, oh ya gue mesti ngerjain ini gitu kan. Dan kalau udah ngerjain ini, trigger lagi untuk ngerjain yang berikutnya. Hal-hal itu harus kita kenali dari diri kita sendiri. Moga-moga ini menjawab pertanyaannya Mbak Febriandrini sama Ko Fendi ya. Terima kasih banyak jawabannya Mbak Vale. Ya, tadi udah dijawab beberapa pertanyaan. Memang ada waktu ekstra karena Mbak Vale selesai lebih cepat. Untuk selanjutnya, saya yakin masih banyak yang mau nanya-nanya. Silahkan di direct message ke saya dulu. Nanti setelah sesi kita selesai, akan dibahas ya. Ikutan juga dibahas oleh Mas Rian pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya terima. Oke, jadi sekali lagi terima kasih Mbak Vale untuk sharingnya. Untuk saat ini saya persilahkan dulu ke Mas Syarif memberikan pengumuman atau membawakan acara terakhir, sesi terakhir dari acara kita. Silakan Mas Syarif. Terima kasih. Untuk sesi 3, sesi terakhir ya. Oke, jadi untuk yang sesi terakhir itu adalah sesi pengumuman. Sebenarnya sudah lama ingin diumumkan, tapi dari bulan-bulan terakhir ada beberapa kayak kegiatan yang tidak bisa ditinggal, jadinya mundur sampai sekarang, yaitu pengumuman tentang peresmian gitu, seperti pendirian untuk UESC secara resminya, termasuk untuk logo dan juga untuk kepengurusan awal. Yang logo tentunya teman-teman sudah lihat kan, waktu itu pernah ngevote bareng. Nah, nanti kita akan reveal juga mana yang jadi pemenangnya, mana yang jadi pilihan dari para member. Ya, terima kasih Kak Vale. Lanjut aja ke slide selanjutnya. Dan ya, logo yang menang adalah logo yang ini. Logo USC dengan bendera merah putih. Bisa dilihat lagi ada filosofinya tentang fokusnya itu tetap ke nama organisasi USC, sama ada bendera merah putih sebagai identitas kita sebagai pelajar Indonesia gitu. Filosofi ini sendiri diambil dari salah satu masukan waktu teman-teman vote untuk logonya sendiri, lalu kita saring bersama, kita cari yang bagus, dan ini yang menurut kami yang paling cocok untuk menjadi logo dan juga filosofinya. Ya, seperti kata Mas Fendi juga, ini baru mirip Sikal Pramuka, ya mirip Sikal Pramuka, yaitu untuk continuous growth and development, kita terus bertumbuh dan berkembang seperti itu. Sebenarnya pada awalnya kita mau memakai langsung ada logo universitas di sini, tapi sayangnya itu tidak dibenarkan menurut aturan dari universitas. Jadi kita tidak boleh pakai sebelum kita punya izin resmi, izin tertulis resmi dari universitas itu. Lanjut Kak Val. Ya. Jadi kemarin itu benar-benar menarik karena selama selang waktu pemilihan itu 2 logo yang bawah, yang UESC dengan bendera meja itu, lalu dengan yang batik itu sama-sama berada di posisi atas kejar-kejaran selama beberapa waktu. Tapi pas beberapa menit sebelum penutupan, tiba-tiba yang ketiga ini naik ke atas. Yang UESC dengan bendera merah putih ini naik ke atas dengan 23 voters. Lalu yang lainnya yang UESC yang sebelah kiri dan yang UESC sebelah kanan yang ada batiknya itu sama-sama mendapatkan 21 dukungan, dan yang atas mendapatkan 23 dukungan. Jadi sangat tipis sebenarnya hasil votingnya, dan itu berbaliknya benar-benar di menit terakhir gitu. Nah, dan ini ada 74 yang ngevote,
itu berapa ya? Kemarin itu berapa hari ya untuk voting? Nah, itu kan juga ya. Jadi selama waktu voting itu ada beberapa logo, ada 4 logo ya, 4 atau 5 yang di-vote-kan. Itu yang paling tinggi adalah 3 ini, yang kejar-kejaran. 4 logo. 4 logo, oke, terima kasih. 4 logo, yang 3 ini yang kejar-kejaran. Dan akhirnya yang menjadi pemenang adalah yang paling atas dengan 23 pendukung. Oke, lanjut. Ya. Oke. Ini yang umumin Mas Ardin aja gimana? Ini Mas Ardin aja ya, dengan saya. Congratulations. Masa ngumumin diri sendiri? Iya, harusnya dong. Announcement. Ayo Mas Ardin, Mas Ardin. Oke, ya sudah. Selamat kepada Mas Syarif sebagai presiden pertama dari komunitas kita UISC. Ayo tepuk tangan dulu dong semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi Mas Syarif, semoga bisa tetap tegar, tetap semangat untuk Iya. mimpin kami semua, dan jangan khawatir, kita saling bekerja sama, saling membantu untuk yang terbaik lah bagi komunitas kita. Ya. Akan saya kembalikan untuk sepatah 2 kata mungkin. Waduh. Iya. Semoga masih bisa tetap amanah sampai nanti pergantian lagi. Ya. Jadi untuk yang pertama, karena ini masih tahun pertama, fokus saya sendiri itu untuk mendapatkan izin resmi dari UO People untuk memakai lambang dan juga promosi secara resmi dari UO People sendiri begitu. Lalu juga untuk mempromosikan tentang online education ke masyarakat Indonesia, itu yang pasti, karena kita itu masih baru. Pasti kalau seumpama kita ada yang lulus, nanti ada yang tanya gini, ini UO People itu apaan, kok online gini, kan universitasnya datang ke kampus gitu-gitu. Nah, itu tugas kita untuk spread ke masyarakat, menyebarkan ke masyarakat kalau kita itu benar-benar ada, kita itu ada organisasinya, kita bisa bergerak bermanfaat untuk masyarakat, dan kita itu juga kompatibel untuk sekelas universitas online, kita tetap bisa bersaing dengan universitas konvensional lain. Gitu. Oke, lanjut Kak Vale, dan yang terakhir, sebelum terakhir sih. Lanjut Kak Vale. Nah, visi dan misi UISC ini kemarin sempat revisi beberapa kali, tapi kita ambil yang benar-benar general, dan kita juga adopsi dari PPI, dari Perhimpunan Pelajar Indonesia secara generalnya begitu. Lalu visi utamanya adalah sebagai wadah organisasi yang menghimpun mahasiswa UO People Indonesia di seluruh dunia. Kenapa ada di seluruh dunia? Karena ternyata warga negara Indonesia yang ada di UO People itu tidak hanya berlokasi di Indonesia, karena ada juga yang di Malaysia, ada juga yang di Turki kan, ada juga yang di US. Jadi kita menyebar ke seluruh dunia, kita global gitu. Jadi untuk mencakup semuanya kita taruh di seluruh dunia di dalam visi ini. Lalu yang kedua adalah untuk meningkatkan kualitas diri dan ikut serta dalam pembangunan pendidikan dan pengabdian masyarakat Indonesia. Wow, katanya cukup wow. Tapi intinya adalah bagaimana kita membaur ke masyarakat, bagaimana kita menjadikan online education sebagai salah satu option untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin kurang cocok dengan sistem konvensional sebagai salah satu alternatif gitu. Dan juga mendapatkan kepercayaan juga dari masyarakat bahwa online education itu ada yang cocok, ada orang yang cocok dengan online education, dan itu benar-benar bagus gitu. Lanjut Kak Vale. Oke, misinya ya, misinya sudah jelas. Kita sebagai informasi
information center untuk mahasiswa dan alumni UO People Indonesia. Lalu kita juga sebagai wadah informasi juga untuk yang mau tahu tentang universitas, yang mau tahu tentang online education gitu. Lalu ada juga kita punya misi untuk melakukan kegiatan pengembangan kemampuan individu itu sesuai dengan visi kita yang terakhir tadi, untuk bagaimana cara kita meningkatkan individu kita, meningkatkan skill, meningkatkan kemampuan supaya tetap bisa bersaing di masyarakat umum. Yang terakhir adalah menjalin dan membina hubungan organisasi internal maupun eksternal. Ini maksudnya organisasi antar UO People Community dengan negara lain. Kan ada beberapa UO People Community yang sudah resmi gitu kan. Kita akan coba untuk hubungan organisasi ke sana, lalu juga untuk hubungan eksternal ke organisasi-organisasi dalam negeri maupun luar negeri yang mungkin bisa kita ajak, yang satu vision dengan kita, yang satu pandangan dengan kita untuk mungkin mengadakan acara atau bergabung untuk sebuah ide baru gitu. Ya, lanjut Kak Vale. Strukturalnya untuk sementara masih sangat sederhana, yaitu ada presiden, sekretarial, treasurer, vice president internal, vice president eksternal, dan vice president R&D. Untuk sekarang yang ini semua strukturnya ini masih kosong dan akan kita adakan untuk open recruitment di bulan ini, dan itu nanti juga akan kita share ke grup utama. Siapa yang tertarik silahkan join, kita sama-sama bangun ini dari bawah, kita bangun ini komunitas ini dari bawah sampai kita nanti bisa menjadi sebuah komunitas yang besar. Itu harapannya. Oke, yang terakhir Kak Vale. Ya, open recruitment. Nanti untuk open recruitment infonya akan diinfokan lebih lanjut di grup, akan disebarkan nanti seperti apa prosesnya, sama apa saja yang dibutuhkan nanti akan disebarkan lewat grup. Jadi kalau yang tertarik silahkan bergabung, dan juga mohon partisipasinya juga. Kita masih kecil ya, kita akan membangun komunitas ini menjadi komunitas yang lebih besar lagi. Terima kasih. Ya Mas Arjin, silakan. Oh iya, jangan lupa ya di subscribe, kita punya Instagram, YouTube kita juga punya, yang mau gabung ke LinkedIn kita juga ada, yang Facebook juga ada. Silahkan. Itu linknya ada di jalanan. Baik, terima kasih Mas Syarif. Sudah diumumkan logo kita, organisasi kita, komunitas kita. Sekali lagi saya mendoakan untuk komunitas kita agar bisa terus berkembang dan bisa bermanfaat untuk bersama ya. Dan terima kasih atas Mas Syarif. Semoga lancar memegang amanah ini.